Kamis 17 Agustus 2023 telah dilaksanakan launching Disnatalis UPN Veteran Yogyakarta yang dilaksanakan tepat setelah upacara HUT RI Kemerdekaan ke-78. Launching Disnatalis UPN Veteran Yogyakarta ke-65 ini dilaksanakan tepat di Hari Kemerdekaan RI ke-78 dan dihadiri oleh Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi, Dekan Fakultas Pertanian Insinyur Budiarto MP, Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Profesor Dr. Insinyur M. Nurholis MAGR, beserta jajarannya. Disnatalis ke-65 kali ini mengusung tema mewujudkan nilai bela negara melalui kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas. Diresmikannya launching Disnatalis ke-65 ini ditandai dengan pelepasan 65 burung merpati yang bermakna 65 tahun UPN Veteran Yogyakarta, sekaligus sebagai simbol kedamaian, cinta, dan kebebasan. Pelepasan tersebut dilakukan oleh Rektor, Dekan Fakultas Pertanian, dan Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. 1, 2, 3. Burung merpati menjadi simbol kedamaian, cinta, dan kebebasan. Rangkaian acara launching ini disaksikan oleh seluruh sivitas akademika UPN Veteran Yogyakarta, termasuk mahasiswa baru yang sebelumnya turut mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-78. Sebelumnya, izin bertanya untuk terkait pelaksanaan launching Disnatalis tadi. Dari Bapak sendiri, setelah menyampaikan tema tadi, adakah makna khusus Disnatalis pada tahun ini, Bapak? Iya, sebenarnya makna khusus dari Disnatalis itu kan peringatan ya, lahirnya UPN Veteran Yogyakarta yang perguruan tinggi yang diwariskan oleh para pejuang yang dulu namanya adalah Akademi Pembangunan Nasional Veteran. Nah, tahun 58 ya, 15 Desember, sekarang sudah berusia 65 tahun. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa meskipun kita telah berubah-ubah kelembagaannya dari perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Veteran, kemudian kedinasan di bawah Departemen Pertahanan, kemudian swasta, kemudian menjadi negeri di bawah Kemdikbud, tetapi ada satu yang harus tetap kita pertahankan, itu adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri. Itu adalah nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, bela negara. Nah, sejalan dengan itu juga mungkin kalau lihat ini ada Widya Matyasa. Mengapa kok ada nilai Widya Matyasa? Di sini ada bela negara. Nah, ini mencerminkan bahwa nilai-nilai yang menjadi landasan dalam tridharma kita, tetapi Widya Matyasa itu adalah terjemahan dari apa yang dulu diamarkan oleh Presiden Soekarno pada saat pembukaan pidato pembukaan UPN Veteran ya. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak punya makna banyak kalau tidak digunakan untuk implementasi dalam pembangunan, kalau tidak untuk mendukung pembangunan. Maka ada jargon Widya Matyasa, sesanti Widya Matyasa, yang ringkasnya adalah belajar untuk membangun. Itu meskipun ada dengan hati yang tulus, ikhlas dan lain-lain. Nah, kemudian juga kenapa visi kita itu pionir pembangunan. Nah, karena itu juga amanat Presiden Soekarno di awal pendiriannya bahwa semua lulusan UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran ini harus menjadi pelopor dalam pembangunan yang dirancang oleh yang dulu dinamakan Dewan Perancang Pembangunan Nasional yang sekarang menjadi Bappenas. Jadi kita harus siap menjadi pelopor, menjadi pionir dalam pembangunan nasional. Nah, makna khusus untuk tahun ini, mengapa bela negara selalu melekat di dalam tema-tema kita, itu untuk meneguhkan nilai yang terus kita lestarikan. Yang kedua, tadi penting juga Indonesia Emas. Itu adalah kita relevan dengan visi Indonesia Emas 2045. Jadi dengan nilai-nilai yang kuat, kita akan menuju Indonesia Emas, mensupport tercapainya Indonesia Emas 2045. Tetapi ada yang spesifik karena kita melalui ketahanan pangan. Nah, ini sebenarnya juga ada keinginan untuk mengadopsi, karena yang dapat jatah penyelenggara sekarang ini adalah Fakultas Pertanian, maka secara khusus nilai bela negara kita support melalui ketahanan pangan. Nah, jadi dengan ketahanan pangan yang kuat, maka itu juga cermin dari cinta tanah air kita yang juga semakin kuat. Itulah makna khusus di tahun ini. Nah, rangkaiannya juga relatif lebih kita tata kembali. Ini sudah kita launching tanggal 17 Agustus, meskipun pelaksanaan masih 15 Desember.
nanti akan ada beberapa kegiatan ya yang semuanya harus relevan dengan tema, baik itu di bidang akademik, di bidang olahraga, di bidang seni, dan kegiatan-kegiatan lain semuanya harus relevan dengan tema. Ada bermacam-macam nanti yang kita lakukan ya, ada berbagai seminar dan pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional, kemudian ada diskusi, kemudian ada beberapa lomba olahraga, kemudian ada seni, dan ada catering untuk menyatukan kita semua. Berikutnya Bapak, terkait dengan perayaan Disnatalis ini, adakah komitmen dari universitas untuk terus berkembang dalam mencapai nilai-nilai tema tersebut? Ya, jadi itu tadi. Jadi kan tema ini sebenarnya adalah kita harapkan mampu memicu semua aktivitas itu kita arahkan ke tema gitu ya, kita arahkan ke tema, tapi tentu tidak berhenti pada saat JAS itu berakhir gitu ya. Nanti bagaimana misalnya nilai bela negara ya, ini akan terus kita pupuk gitu ya, kita pupuk. Maka kan ada roadmap yang kita sudah bikin. Kita harus sadar bahwa nilai itu penting. Nah, yang kedua kita harus paham nilai kita itu apa. Yang ketiga bahwa nilai itu tidak sekedar kita sadar punya nilai dan paham, tetapi nilai itu harus kita internalisasi. Maka salah satunya adalah ada banyak tulisan di kita, kampus kita juga berwarna bela negara ya, ada tulisan-tulisan itu maksudnya adalah untuk menginternalisasikan nilai itu ke dalam diri kita masing-masing, yang ujungnya kita berharap mengubah sikap perilaku kita berbasis nilai. Jadi itu tidak berhenti pada saat dia berakhir ya, atau terlaksana 15 Desember, tapi akan terus berjalan. Nah, ketahanan pangan ini juga kita berharap menjadi isu penting di kita, bahwa ini harus kita dukung. Ketahanan pangan Indonesia yang menjadi cermin dari nilai bela negara tidak hanya menjadi tema seminar, tema JAS, tapi inilah yang juga kita akan bersama-sama perjuangkan melalui kompetensi yang kita miliki supaya Indonesia Emas itu bisa kita wujudkan di tahun 2045. Baik Bapak, terima kasih atas. Ya, sama-sama. Saya Rehan Syarif bersama kru yang bertugas untuk UPN TV Jogja melaporkan.